Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kajian kitab Fathur Rabbani malam ini ada yang sangat spesifik bagi saya dan sangat menarik, Buya. Idzan qata'at khatwatu qalbika wa dhahaba quwaka fi sayri ilaihi kana zalika alamatu qurbika minhu fakhina idin salim wastasrih. Setelah itu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan imma yabni laka sauma'atun fil abariyah au ya'uduka fil kharab. Saya menggarisbawahi imma yabni laka sauma'ah fil bariyah. Mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam hal ini tentang sifat kewalian itu tidak dimonopoli bagi orang-orang yang beragama Islam. Artinya non muslim juga bisa terjadi, ada kekasih-kekasih Allah, ada nabi-nabi dan rasulnya. Itu saja Buya pertanyaan dari saya. Mohon kiranya diuraikan secara gamblang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang iya, di dalam satu manakim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika ada kekosongan formasi dalam perwalian, ada seorang wali abdal yang meninggal, posisi itu kosong, ya dalam kabinet tuh ada salah satu menteri yang direshuffle, meninggal dunia, mencari orang-orang yang berbakat, orang yang hatinya baik untuk menggantikan posisi wali abdal yang meninggal itu. Ternyata ketika dia mencari di kalangan para ulama-ulama Islam tidak terdapat. Dia menemukan orang yang hatinya baik, seorang pemuda, usianya dikatakan sekitar 30 tahun, agamanya Kristen, dia yang dibina. Terus salahnya apa? Ini yang jadi masalah, ini alot banget ini alot banget sih. Iya, malah akhirnya saya dituduh liberal. Saya nggak ngerti liberal itu apa ya. Kamu jangan mengklaim hanya kamu yang benar, yang lain salah. Silakan Anda memastikan masuk neraka, mangga. Memastikan, saya yakin masuk neraka, mangga silakan. Saya doakan mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalau ternyata tidak, ya bongkar siapa? Ya salah Anda. Silakan Anda meyakini masuk surga, tapi jangan memastikan orang lain masuk neraka. Neraka, surga itu hak prerogatif Allah. Kenapa sih susah banget nih? Kamu terlalu meyakini bahwa nanti yang masuk surga hanya orang yang beragama Islam, betul nggak? Non Muslim masuk neraka semua. Oke, saya hitung. Orang Islam yang kau jamin masuk surga, nanti yang masuk itu 1/73. Dari umat Islam, sealam dunia manusia ini, yang masuk Islam hanya orang Islam saja. Orang Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Sunda Wiwitan dan sebagainya, neraka semua. Berapa persen orang Islam di dunia? Kecil, minoritas, betul nggak? Betul. Nah, oleh Nabi, gitu. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar. Orang Islam nanti akan terpecah menjadi 73, semuanya neraka semua. Ilal wahidah. Dikit banget ya. Jadi sudah minoritas orang Islam ini. Kemudian juga yang masuk surga minoritas.
Jangan-jangan kamu sendiri masuk surga. Neraka semuanya. Kenapa sih tidak kau serahkan pada Tuhanmu? Allah yang mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Itu tidak sekarang, nanti di hari kiamat. Gimana sih? Nggak mau. Anda tidak mau menyerahkan pada Allah. Anda ingin memaksakan sendiri. Aturan Anda, paksakan kepada Allah gitu. Saya mau nanya, karena Gus itu ponakannya kamu atau menantu? Iya, terserah Allah. Kalau saya boleh mengatakan, mohon izin, kamu juga belum tentu masuk surga. Saya juga belum tentu kok. Saya juga masih bertanya, apakah layak wajahku seperti ini layak masuk surga? Jangan sombong dong. Itu aja persoalannya. Jadi kalau ada orang agamanya non muslim, bisa nggak jadi wali? Tanggung jawab. Tidak akan sepakat. Ya udah gini aja deh, yang sepakatnya mangga, yang tidak udah nggak apa-apa lah. Yuk kita tunggu saja nanti wait and see. Oh. Di hari kiamat yuk kita lihat siapa yang masuk surga. Itu aja lah. Ya. Akan tetapi saya yakin bahwa akhirnya Tuhan kita sekalipun namanya berbeda-beda, tetapi kalau substansinya sama, innama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu itu juga. Ketika engkau mengatakan Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhanku juga yang menciptakan langit dan bumi, berarti sama enggak Tuhannya? Memang ada Tuhan lain. Orang yang bangun pondok Cadang Pinggan namanya Misyu Yasin. Yang bangun pondok Cadang Pinggan yang jadi pengasuh namanya Syekh Abed. Yang bangun pondok Cadang Pinggan Kaji Sakur. Sama enggak orangnya? Mana orangnya? Karena saya di Syria dipanggilnya Abed, di Tunisia dipanggilnya Yasin, di Ketamanya dipanggilnya Sakur. Kalau ibu saya memangnya bukan Sakur, Kur. Tapi ya Nun. Jadi artinya, jadi kalau yang Tuhannya kau sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta, berarti ya sama dong. Betul enggak? Adapun tentang sifat-sifat khusus yang dimiliki Tuhanmu untuk mendeskripsikan tentang Tuhan, apalagi dengan agama lain. Dalam agama Islam sendiri, Tuhannya Mu'tazilah berbeda dengan Jabariyah, betul nggak? Allahnya Qadariyah berbeda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuhannya Ahli Sunnah tidak sama dengan Wahabi Salafi, tidak sama dengan Syiah, tidak sama. Berbeda-beda Tuhannya. Mu'tazilah orang Islam bukan? Mereka mengatakan tidak ada qada, tidak ada qadar. Semuanya kita yang berbuat dan kita yang bertanggung jawab. Tidak mungkin Tuhan memastikan kita kafir dan Tuhan menghukum kita karena kafir. Tidak mungkin Allah menyuruh kita pintar di saat yang sama Allah menetapkan kita bodoh. Ya, di mana keadilan Tuhan kalau Allah menentukan segala-galanya? Itu Mu'tazilah. Kafir enggak? Ya enggak. Siapa yang berani mengkafirkan Mu'tazilah? Tersarawat sih dah. Sampai sekarang kita tidak berani mengkafirkan Mu'tazilah. Iya.
Paling-paling mereka saking jengkelnya waqalatul mu'tazilah la'natullahu alaihim. Paling gitu. Mendoakan laknat pada mereka. Seperti itu kejihab. Jadi artinya satu, apapun agamanya, orang yang hatinya baik, kita hormati kebaikan hatinya. Jangan kau rendahkan karena orang itu agamanya berbeda. Betul nggak? Kita hormati, kita hargai. Orang baik kok. Nah persoalan nanti dia masuk surga atau tidak, itu bukan urusan kamu. Kamu urusan apa sih ngurusin surga? Kayak kurang kerjaan kamu. Ngurusin rumah aja nggak bisa, ngurusin surga. Ya, yang penting berbuat baik sajalah kepada sesama. Dan kamu boleh berharap mendapat imbalan surga. Boleh. Ya, sekalipun bagi orang yang sudah dinyatakan sebagai waliullah, pasti ketika mereka berbuat sesuatu untuk Allah, pasti mereka tidak berharap apapun. Paham begini? Ya, mereka berbuat apapun semata-mata hanya karena cintanya kepada Tuhannya. Ya, I do everything just because I love you. Aku lakukan semuanya karena aku mencintaimu. Begitu, terima kasih. Makasih, gitu aja. Iya. Menarik sekali pemirsa uraian tentang bagaimana apakah ada wali atau bahkan nabi di luar agama Islam. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.